kelompok 6 akan mempresentasikan tentang cyber terrorism. Sebelum memulai paparan pada hari ini, akan kami jelaskan mengenai apa cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat teknologi berupa komputer di ruang maya atau cyberspace, dengan unsur utamanya melakukan kegiatan teror, propaganda, koordinasi jarak jauh dengan menebarkan kebencian atau hate terror, menghimpun dana, perekrutan, pelatihan, dan perencanaan secara terorganisir yang melewati batas negara hingga menjadi kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Tindakan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan atas nama kelompok tertentu ini di cyberspace mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan material yang besar terhadap keamanan orang lain atas upaya penyerangan pada sistem komputer serta infrastruktur vital. Payung hukum cyber terrorisme di Indonesia ada dua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Contoh bentuk cyber terorisme: propaganda, membuat berita atau informasi yang digunakan sebagai propaganda menyebarkan teror kepada masyarakat luas. Kemudian massive intimidation hoax, hoax yang disebarkan secara terus-menerus untuk mengintimidasi. Kemudian political blackmailing, pengiriman surel yang bermuatan politik yang tidak diketahui kebenarannya bertujuan untuk menjatuhkan orang atau kelompok politik tertentu. Kemudian pembajakan sistem pesawat, pembajakan sistem pesawat yang akan digunakan sebagai cara terorisme. Pembajakan sistem pemerintahan, pembajakan sit pemerintahan yang menyebarkan teror dan kepanikan massal. Pencurian uang secara digital untuk sumber daya terorisme. Psikologi warfare, yaitu perang psikologi biasanya berasal dari berita hoax yang disebar secara masif. Communication and sharing informasi for terrorism, sebagai sarana rekrutmen, mengumpulkan data atau informasi dari sektor privat atau data rahasia dan mengadakan hubungan dengan kelompok teroris lainnya, dan seluruh aktivitas menggunakan encrypt. Selanjutnya adalah upaya mengantisipasi cyber teroris. Yang pertama adalah pendekatan teknologi atau techno prevention. Hukum pidana tak akan mampu bekerja sendiri. Untuk itu, akar masalah pada cyber teroris adalah bagaimana mencegah hal tersebut sehingga tidak dapat terjadi. Untuk itu, penguatan dalam sistem keamanan bidang teknologi adalah salah satu upaya untuk melindungi dan melakukan kontrol. Yang kedua, sinkronisasi legislasi penal atau penal approach. Salah satu sifat dari cyber teroris adalah sifatnya yang melewati batas negara. Maka harus dilakukan upaya harmonisasi yang bertujuan agar sistem hukum suatu negara tidak mengalami tumpang tindih, baik di internal negara maupun harmonisasi dengan negara lain, maupun instrumen hukum internasional. Harmonisasi eksternal. Apabila persoalan lintas negara dan perlu adanya harmonisasi substansi legislasi antar negara satu dengan negara lain menjadi penting. Tujuannya agar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum pidana menjadi kesepahaman inter negara atau interteritorial yang wajib dilindungi bersama. Harmonisasi internal. Indonesia telah mengesahkan salah satu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE. Undang-undang ini bertujuan untuk mengharmonisasikan antara instrumen peraturan hukum nasional dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur teknologi informasi. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana pemberantasan teroris serta kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini perlu dilakukan apabila sistem peradilan tradisional tidak cukup efektif menghadapi kejahatan yang menggunakan teknologi maju yang canggih beroperasi di dunia cyber. Hukum tradisional dalam arti hukum positif yang berlaku dalam hal prosedur, investigasi, dan cara pembuktian atau alat bukti dalam sidang pengadilan tidak dapat menjawab kebutuhan akan sifat kejahatan dalam dunia cyber. Mengingat sifat kejahatan cyber teroris yang bersifat global, maka lembaga penyidikan harus bekerja sama dan memiliki hubungan internasional agar proses penyidikan bisa dilakukan secara cepat, efektif, dan tepat. Hal ini penting karena solusi atas cyber teroris hanya dapat dilakukan di tingkat saat internasional dan bukan bertumpu hanya pada masing-masing negara. Cyber terrorism merupakan bentuk transformasi teror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum khusus untuk cyber terrorism, namun sudah diwadahi dengan 2 undang-undang yang bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Namun jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Dengan pola yang cukup maju ini, maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya, negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang cyber terorisme. Upaya serius Indonesia dalam upaya sinkronisasi beberapa sistem hukum nasional dengan beberapa KUHP asing atau konvensi internasional perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah penentuan jenis tindak pidana. Namun, pendekatan represif ini juga harus dilengkapi dengan pendekatan teknologis. Pendekatan ini menjadi sangat strategis karena hukum pidana mengandung keterbatasan untuk menjawab soal akar penyebab cyber terorisme. Demikian paparan dari kelompok 6. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.